Selamat pagi Bu Maya dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang penelitian kausal komparatif atau sering disebut dengan penelitian ex post facto. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Felicity Superiadi Temarnata Siratri, NIM 181134201, dan teman Saya Bernadette Trianyarwati Kusmawardani, NIM 181134186. Saya Bibian Stebatien, NIM 181134182. Saya Vini Fitriani, NIM 181134130. Dan ini dia hasil diskusi kami. Selamat memperhatikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari penelitian kausal komparatif atau penelitian ex post facto. Penelitian kausal komparatif merupakan salah satu penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat ya teman-teman, antara faktor tertentu yang mungkin menjadi penyebab gejala yang diselidiki. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang bersumber pada pengamatan terhadap akibat dan mencari penyebab melalui pengumpulan data. Penelitian ini bersifat ex post facto, yaitu penelitian yang dilakukan setelah kejadian itu terjadi. Yang berikutnya karakteristik. Nah, dari karakteristik memiliki dua poin. Poin yang pertama, pengumpulan data mengenai gejala yang diduga mempunyai hubungan sebab akibat. Itu dilakukan setelah permasalahan terjadi. Seperti yang di dalam kurung yang disebut penelitian bersifat ex post facto. Sedangkan yang kedua, suatu gejala yang diamati diusut kembali dari suatu faktor atau beberapa faktor pada masa lampau. Kelebihan dari penelitian kausal komparatif. Yang pertama, sesuai untuk keadaan yang tidak dapat dilakukan dengan penelitian eksperimen. Yang kedua, menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala atau fenomena. Yang ketiga, kemajuan dalam teknik statistik membuat desain ex post facto lebih bertahan dan dapat lebih dipertanggungjawabkan. Kekurangan dari penelitian kausal komparatif. Yang pertama, tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua, sulit memastikan faktor penyebab telah dimasukkan dan diidentifikasi. Yang ketiga, tidak ada faktor tunggal yang menjadi sebab suatu akibat, tetapi beberapa kombinasi dan interaksi faktor-faktor berjalan bersama di bawah kondisi tertentu. Dan yang keempat, fenomena yang mungkin tidak hanya akibat sebab-sebab ganda, tetapi juga disebabkan oleh suatu sebab dalam satu hal dan dari sebab yang lain. Dan yang terakhir, jika hubungan antara dua variabel ditemukan, sulit untuk menentukan mana yang sebab dan mana yang akibat. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam melakukan penelitian kausal komparatif. Yang pertama, mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode ex post facto. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Yang kelima, menentukan kerangka berpikir, pertanyaan penelitian, dan hipotesis penelitian. Yang keenam, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpulan data, dan menganalisis data. Yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan perhitungan statistik yang relevan. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan penelitian.